Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di series Android lanjutan. Melanjutkan materi minggu lalu yaitu pengenalan API, dan sekarang adalah praktikumnya. Kita mulai dari membuat API login menggunakan bahasa pemrograman PHP. Silahkan dibuka lokal servernya yaitu SAM. Aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian buka browser. Kita buka database MySQL dengan jarak localhost /phpMyAdmin. Lalu masuk ke menu database. Untuk nama database kita buat DB kuliah Android lanjutan. Kemudian create. Dan kita buat tabel user. Kita buat aja namanya user. Kolom atau fieldnya itu ada ID, kemudian username, nama lengkap, password. Jadi jumlah kolomnya kita biarkan 4. Kemudian klik go. Field pertama ID underscore user. Tipe data integer. Untuk length kita isi 11. Kemudian centang auto increment. Oke. Jangan lupa di set sebagai primary key. Username kita buat varchar. Length kita isi 30. Silahkan klik save. Untuk insert data, silahkan klik menu insert. Ya. ID kita buat aja 1. Untuk password kita belum menggunakan enkripsi. Klik browse untuk melihat record. Ya. Kemudian kita insert record kedua atau user kedua. Silakan buat nama masing-masing. Di tahap pembelajaran membuat API dengan kasus login, kita masih menyisipkan data secara manual. Jika database dan tabel user selesai, langkah selanjutnya adalah membuat directory project. Pada Windows Explorer, silakan buka SAM, kemudian htdoc. Nah, di sini adalah folder project. Create new folder. Kita buat dengan nama kuliah Android lanjutan. Tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian untuk membuat API, kita gunakan bahasa pemrograman PHP. Anda bisa menggunakan kode editor seperti Visual Studio Code atau Sublime. Ada juga Notepad++. Silahkan Anda pakai yang menurut Anda mudah atau sudah terinstall pada laptopnya. Kemudian open folder project. Ini adalah nama folder project. Silahkan buat file baru dengan cara klik new file. Kita buat koneksi ke database-nya. Ya, jangan lupa titik PHP. Buat variabel dengan nama server name, silakan isi dengan localhost.
Untuk username kita isikan dengan root dan password kita kosongkan. Kemudian untuk nama database kita isikan dengan nama yang kita buat pada MySQL. Ya, DB kuliah Android lanjutan. Kemudian di sini adalah tahap membuat koneksi. Untuk parameter kita isikan variabel di atas. Kemudian kita cek koneksi. Apabila koneksinya gagal, kita berikan pesan koneksi gagal. Dan untuk API login, kita siapkan file dengan nama login.php. Kita includekan connection. Dan kita buat dua variabel yaitu username dan password yang digunakan untuk menangkap inputan dari klien. Kita buat aja username. Dan di sini adalah prepare statement. Proses pembuatan prepare statement membutuhkan 3 langkah yaitu prepare, bin, dan execute. Kondisi ini adalah nama variabel yang ada di dalam connection.php. Select bintang from, nama tabel, where, nama field, yaitu username, pada proses pertama yaitu prepare, kita mempersiapkan query yang akan dijalankan tanpa data, dan data yang belum ada tersebut kita wakili dengan tanda tanya. Ada dua data yang akan dikirim, yaitu username dan password. Pada tahap bin adalah data yang dikirimkan untuk disatukan ke dalam statement. S adalah perwakilan dari string. Ada dua S. S yang pertama adalah untuk username dan S yang kedua untuk password. Apabila data yang diinput adalah integer, silahkan isi dengan I. Jika data yang dikirimkan hanya username
tanpa password, maka S-nya kita isi 1. Ya. Kemudian execute. Lalu perintah bin result digunakan untuk menyimpan hasil. Nama-nama kolom didefinisikan sebagai nama variabel. Jika jumlah field pada tabel adalah 4, kita isikan parameter sebanyak 4 buah di dalam bin result. Walaupun nama variabelnya tidak harus sama dengan nama field. Variabel hasil ID user mewakili kolom atau field ID underscore user. Dan kita tambahkan variabel response yang digunakan untuk menampilkan pesan, dan secara default pesan yang ditampilkan adalah gagal. Kita buat key-nya success. Kita gunakan fetch untuk mengambil hasil dari prepare statement. Pada tahap ini adalah JSON object untuk menampilkan ketika user berhasil login. Di dalam kurung siku adalah nama key. Variabel hasil ID user berasal dari bin result. Kemudian kita tampilkan JSON-nya dengan cara echo JSON encode. Terakhir kita gunakan Postman untuk mengetes API. Dimulai dari membuat collection. Kita beri nama kuliah Android lanjutan. Untuk nama collection boleh menggunakan spasi. Pada request URL, kita isikan dengan localhost / nama folder project. Yang ini ya. Kuliah Android lanjutan / nama file, yaitu login.php. Karena method yang kita gunakan adalah post, yaitu mengirimkan data, maka pada Postman kita ubah methodnya menjadi post. Kemudian data yang kita kirimkan ada dua, yaitu username dan password. Nama key kita buat persis seperti yang ada di dalam kurung siku. Username kita buat di dalam body. Kemudian key kedua
kita isikan dengan password. Kemudian kita tes. Klik send. Ternyata di sini ada typo, seharusnya MySQL. Kita coba inputkan admin, yaitu username admin dan password admin. Sukses, ID 1, username admin, dan sebagainya. Apabila kita inputkan passwordnya salah, success false. Ya. Hasil dari sini. Untuk nama key yaitu ID, username, dan nama lengkap boleh disesuaikan dengan keinginan Anda. Silahkan kalau mau ubah di dalam sini. Misalnya ID user. Nama key ini akan kita panggil atau kita gunakan pada sisi klien, yaitu Android. Cukup sekian untuk materi kali ini. Di video selanjutnya kita akan mengintegrasikan ke sisi klien atau Android. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.